Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Fitri Nurhayati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait iman kepada Allah, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada Allah itu sendiri. Yang kedua, dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Yang ketiga, pengertian wujudullah. Yang keempat, pengertian tauhidullah. Yang kelima, pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa sih? Kita harus mengetahui iman dulu sebelum kita mengetahui iman kepada Allah. Iman yang berarti percaya itu berasal dari kata amina, yu'manu, amanan. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang diakui di dalam hati, yang kemudian diungkapkan secara lisan dan perbuatan. Dari sini kita jadi tahu nih, iman kepada Allah itu apa. Iman kepada Allah itu artinya percaya kepada Allah, dipercayai di hati, yang kemudian diucapkan dengan syahadat, yang kemudian dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan segala yang diperintahkan olehnya. Dalil tentang beriman kepada Allah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum illahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah wujudullah. Wujudullah terdiri dari dua kata, yaitu wujud dan Allah. Wujud adalah keberadaan atau bentuk, dan Allah adalah Tuhan kita. Jadi, wujudullah adalah keberadaan Allah atau bentuk Allah. Terdapat beberapa dalil tentang wujudullah, yaitu yang pertama, Quran Surah Al-Hadid ayat 3, yang berarti Allah adalah al-awal dan al-akhir, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang dohir. Dan Dialah yang Maha mengetahui dari segala sesuatu. Yang kedua adalah Quran Surah Asy-Syura ayat 11, yang berarti tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, karena segala sesuatu adalah ciptaannya. Yang ketiga adalah Surah Al-Ikhlas ayat 1, yang berarti katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Quran Surah Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya. Selanjutnya adalah tauhidullah. Tauhidullah dalam bahasa Arab berarti mengesahkan Allah atau meyakini bahwa Allah itu satu. Dalam Al-Quran, tauhid dibagi menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan menegaskan bahwa Allah adalah Rabb dari semua makhluk, serta Allah lah yang mengatur keadaan makhluk tersebut. Maknanya, mengesahkan Allah karena kepemilikan dan kepengurusannya. Difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alalahul khalqu wal amru, Tabarakallahu Rabbul Alamin, yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam peribadahan, baik secara dohir ataupun secara batin, yang artinya adalah bahwa hanyalah Allah yang patut disembah. Difirmankan Allah dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 30, yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil. Yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah yang batil. Yang selanjutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Apa itu? Tauhid asma wa sifat adalah menauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamislihi syai'i wa huwas sami'ul basir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih pengaruhnya iman kepada Allah itu? Yang pertama, mendorong seseorang untuk bertakwa, yaitu menjauhi larangannya dan melaksanakan apapun perintahnya. Yang kedua adalah menimbulkan kekuatan batin, ketabahan, keberanian, dan harga diri karena seseorang itu yakin bahwa Allah sajalah yang maha kuasa. Yang ketiga adalah mendatangkan rasa tentram, aman, dan damai karena ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi, kesimpulannya dari awal sampai akhir tadi adalah yang pertama, iman kepada Allah berarti percaya, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah kita harus mengesahkan Allah. Karena itu, kita harus beriman hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu pengaruh iman kepada Allah adalah mendorong seseorang untuk semakin bertakwa dan mendatangkan rasa tentram bagi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Fitri Nurhayati. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi psikologi. Yang pertama adalah iman pengerti. Yang kedua adalah dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Fitri Nurhayati. Di sini saya akan menyampaikan yang selanjutnya, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar